Dia cuma jual gorengan, tapi bikin satu kampung hancur karena jadi rebutan suami orang. Assalamualaikum, Sobat Arista Story. Kisah ini bukan sekadar drama, tapi peringatan untuk kita semua. Jangan pernah remehkan janda yang terlihat sederhana. Klik like kalau kamu geram sama pelakor. Komen di bawah, kamu tim istri sah atau tim janda cantik? Dan jangan lupa share dan subscribe, karena satu klik darimu sangat berarti untuk channel ini. Namanya Mbak Wati, usianya 34 tahun, janda satu anak yang tinggal di rumah kecil pinggir desa. Sehari-harinya jualan gorengan depan rumah, dari jam 4 sore sampai maghrib. Hidupnya sederhana, bajunya biasa, dan bicaranya pun halus. Tapi entah kenapa, warungnya selalu penuh oleh para lelaki, dan bukan lelaki biasa, tapi suami-suami orang. Awalnya orang-orang mengira itu cuma kebetulan, tapi makin hari makin janggal. Pak Lurah sampai turun tangan karena banyak laporan dari ibu-ibu yang curiga. Suami mereka mendadak rajin mandi sore, pakai parfum, dan sering keluar rumah menjelang maghrib cuma buat beli 2 biji tahu isi. Salah satu yang curiga adalah Bu Rina, istri Pak Agus yang dulunya cuek, tapi sekarang rajin bantu istri, sering bawa pulang gorengan, dan tiap ditanya cuma jawab tahu isi Mbak Wati. Beda rasanya. Bu Rina pun memutuskan untuk menyelidiki. Suatu sore, Bu Rina menggendap-indap di balik pohon jambu dekat warung Mbak Wati. Ia ingin tahu sendiri apa yang sebenarnya membuat suaminya dan para lelaki itu keranjingan beli gorengan. Dan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Mbak Wati memang hanya pakai daster sederhana, tapi senyumannya manis dan pelayanannya terlalu mesra. Setiap kali menyodorkan gorengan, ia menyentuh tangan pembeli. Suaranya lirih, seolah merayu. Bahkan cara dia berkata, "Makasih ya, Pak," pun terasa menggoda. Tidak butuh waktu lama, Bu Rina mengumpulkan para ibu-ibu. Mereka semua punya cerita yang sama. Suami mendadak rajin pulang bawa gorengan Mbak Wati, dan sering senyum sendiri. Akhirnya keputusan pun dibuat. Besok sore mereka akan datangi warung itu, dan Mbak Wati harus dihadapi. Hari yang ditunggu tiba. Sekitar jam 5 sore, Bu Narti datang ke warung Mbak Wati sambil bawa sapu lidi. Ia langsung menunjuk wajah Mbak Wati. "Wati, kau pikir semua suami orang bisa kau rebut dengan tahu gorengmu itu?" Mbak Wati kaget. Pembeli lain terdiam. Tapi yang mengejutkan, para suami langsung pasang badan. Bu Narti, jangan main tuduh. Mbak Wati ini janda yang kerja keras. Iya, dia jualan buat anaknya. Gak salah. Apa perdebatan pun memanas. Ibu-ibu teriak. Suami mereka membela Mbak Wati. Ada yang bilang godaan, ada yang bilang fitnah. Tapi yang pasti, kampung itu makin panas. Akhirnya, Pak Ustadz turun tangan. Ia memanggil Mbak Wati secara pribadi untuk bicara 4 mata. Di rumah Pak Ustadz, Mbak Wati hanya bisa menunduk. "Saya cuma jualan, Pak." Saya ramah karena takut dibilang jutek. Saya senyum karena nggak mau dikira sombong. Tapi saya nggak pernah niat godain suami orang. Demi Allah. Pak Ustadz terdiam. Ia percaya, tapi sebagai tokoh masyarakat, ia juga harus menjaga ketenangan kampung. Akhirnya, Mbak Wati memutuskan mengubah semuanya. Ia mulai pakai jilbab panjang, baju longgar, dan berhenti melayani pembeli laki-laki secara langsung. Anaknya yang bantu di depan. Hasilnya, warung itu mulai sepi. Tapi justru saat itulah para ibu-ibu merasa bersalah. Mereka sadar mereka tak pernah bantu Mbak Wati. Mereka
hanya iri, mereka hanya takut. Karena Mbak Wati tetap kuat, walau sendiri. Suatu malam, warung gorengan Mbak Wati didatangi puluhan ibu-ibu, tapi bukan untuk marah. Mereka membawa bingkisan, bahan makanan, dan pelukan hangat. Bu Rina maju, menatap mata Mbak Wati. Maafkan kami iri, kami takut, tapi kami salah. Kamu lebih kuat dari kami semua. Sejak malam itu, warga berdamai. Para ibu-ibu bergiliran bantu bahan gorengan. Para suami tetap boleh beli asal ada surat izin dari istrinya. Dan tak lama kemudian, seorang duda kaya dari kota datang melamar Mbak Wati. Pindahlah ia ke rumah besar, tapi warung gorengan kecil itu tetap berdiri, dijaga anaknya sebagai kenangan bahwa dari gorengan kecil itulah cinta, iri, dan harga diri pernah bertarung. Kalau kamu punya istri sederhana tapi setia, jangan pernah sia-siakan. Like kalau kamu salut sama Mbak Wati. Komen siapa yang menurutmu paling salah. Share ke teman-temanmu yang butuh pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa subscribe channel Arista Story, karena dari cerita sederhana kita belajar arti kehidupan.